Suamiku adalah seorang dokter onkologi ternama. Saat aku mengeluh sakit dan menemukan benjolan, dia hanya tersenyum dan berkata aku baik-baik saja. Namun, ketika aku pingsan dan dokter senior memvonisku kanker stadium lanjut, duniaku runtuh. Ternyata suamiku merencanakan kematianku demi uang asuransi. Kini, giliran aku yang memberinya vonis. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Desember di Jakarta selalu identik dengan warna abu-abu. Hujan seperti tidak pernah lelah mengguyur kota ini, menyisakan genangan air kotor di jalanan berlubang dan kemacetan yang mengular panjang tanpa ujung. Malam itu, suara guntur terdengar bersahutan, seolah berlomba dengan suara klakson yang sayup-sayup terdengar dari lantai 10 apartemen kami. Meskipun kami tinggal di apartemen, ini bukanlah apartemen mewah di pusat kota. Ini adalah hunian kelas menengah di pinggiran Jakarta Selatan yang kami cicil dengan napas Senin Kamis, tempat aku, Lara, mencoba membangun surga kecil untuk suami dan anakku. Hawa dingin dari pendingin ruangan bercampur dengan lembabnya udara hujan di luar, membuat tulang-tulangku terasa ngilu. Dito, putra sematawayangku, sudah terlelap sejak 1 jam yang lalu setelah lelah mengerjakan PR matematikanya. Rumah terasa sunyi, hanya ada suara dengung kulkas dan gemericik air hujan yang memukul kaca jendela. Aku memutuskan untuk mandi air hangat, berharap bisa melunturkan rasa lelah setelah seharian berjibaku dengan angka-angka di kantor akuntan publik di kawasan Sudirman. Akhir tahun adalah masa-masa neraka bagi seorang akuntan sepertiku. Di bawah guyuran shower, aku membiarkan air hangat mengalir melewati wajah, leher, hingga ke seluruh tubuh. Rasanya menenangkan. Aku mengambil sabun cair beraroma lavender, mengusapnya perlahan ke kulitku. Tanganku bergerak mekanis, membersihkan sela-sela tubuh yang terasa lengket oleh keringat dan debu Jakarta. Namun, gerakan tanganku terhenti mendadak saat menyentuh bagian dada sebelah kanan. Ada sesuatu di sana. Jantungku berdegup kencang, lebih cepat dari ritme hujan di luar. Aku mematikan keran air agar bisa berkonsentrasi penuh. Dengan tangan gemetar, aku kembali meraba payudara kananku. Benar, ada sebuah benjolan. Ukurannya mungkin sebesar kelereng, keras, dan tidak bergeser saat ditekan. Rasa dingin seketika menjalar dari ujung kaki hingga ke ubun-ubun, menghilangkan sisa kehangatan air mandi tadi. Pikiranku langsung melayang kemana-mana. Kanker, tumor, kematian. Bayangan Dito yang masih kecil dan butuh ibunya berputar-putar di kepalaku seperti film horor. Aku buru-buru membilas tubuh, mengeringkannya dengan handuk kasar, dan memakai piyama. Aku duduk di tepi kasur, menatap pantulan wajahku di cermin rias yang terlihat pucat pasi. Tenang, Lara. Tenang, bisikku pada diri sendiri. Suamimu dokter. Dia ahli kanker. Dia pasti tahu apa yang harus dilakukan. Ya, suamiku, Dr. Adrian, adalah seorang spesialis onkologi di salah satu rumah sakit swasta paling ternama di Jakarta Selatan. Dia adalah kebanggaanku. Dia menyelamatkan nyawa orang setiap hari. Tentu saja, aku berada di tangan yang paling aman di dunia ini. Siapa yang lebih beruntung daripada seorang wanita yang memiliki suami ahli kanker saat menemukan benjolan di tubuhnya? Jam menunjukkan pukul 11 malam ketika terdengar suara kunci diputar. Adrian pulang. Aku setengah berlari menyambutnya di depan pintu. Wajahnya terlihat lelah, kantung matanya menebal, namun karismanya tidak pernah pudar. Dia masih mengenakan kemeja kerjanya yang rapi, meski sedikit kusut di bagian lengan. Aroma antiseptik dan pewangi ruangan rumah sakit yang khas menguar dari tubuhnya, aroma yang bagiku melambangkan pengabdian dan kecerdasan. Mas, sudah pulang? Sapaku sambil mengambil tas kerjanya. Adrian menghela napas panjang, melepas sepatunya dengan kasar. Macet parah, El. Ada pohon tumbang di Antasari. Capek banget rasanya mau patah pinggangku. Aku merasa bersalah harus membebani pikirannya saat dia selelah ini, tapi rasa takut di dadaku tidak bisa diajak kompromi. Aku menuntunnya masuk ke kamar, membiarkannya duduk di tepi ranjang. Mas, aku mau ngomong sesuatu. Penting, ucapku lirih. Adrian menatapku dengan alis terangkat,
Tangannya mulai membuka kancing kemejanya satu persatu. Kenapa? Dito sakit lagi? Atau soal uang sekolah? Bukan, aku menggeleng cepat. Aku memberanikan diri, duduk di sebelahnya, lalu meraih tangannya dan meletakkannya di dadaku. Tadi pas mandi, aku nemu benjolan di sini, Mas. Keras. Aku takut. Ekspresi Adrian berubah, namun bukan panik seperti yang kurasakan. Dia justru terlihat datar, profesional, seolah sedang menghadapi pasien di bangsal kelas 3, bukan istrinya sendiri. Dia meraba area yang kutunjukkan. Jemarinya yang dingin bergerak memutar di atas benjolan itu selama beberapa detik. Hanya beberapa detik. Tidak ada pemeriksaan menyeluruh, tidak ada pertanyaan tentang rasa nyeri atau keluarnya cairan. Dia menarik tangannya kembali, lalu tertawa kecil, tawa yang terdengar meremehkan. Ya ampun, El. Kamu ini kenapa sih? Parno banget jadi orang, katanya sambil berdiri dan melempar kemejanya ke keranjang kotor. Aku ternganga. Tapi Mas, itu benjolan. Keras. Bukannya itu tanda bahaya? Adrian menatapku lewat pantulan cermin, sambil membersihkan wajahnya dengan kapas. Dengar ya, sayang. Aku ini dokter onkologi. Aku menghadapi kanker setiap hari dari pagi sampai malam. Aku tahu mana kanker, mana yang bukan. Itu cuma kelenjar. Mungkin karena kamu mau haid, atau efek hormon karena kamu stres akhir tahun di kantor. Tapi rasanya beda, Mas. Bantahku lemah. Adrian berbalik, menatapku tajam. Kamu meragukan aku? Di luar sana, orang antre berjam-jam dan bayar jutaan cuma buat aku periksa sebentar. Sekarang aku bilang kamu baik-baik saja, gratis, kamu malah nggak percaya. Bukan begitu, Mas. Cuma, apa nggak sebaiknya di USG? Atau mamografi? Biar pasti. Kita ke rumah sakit lain aja biar nggak ganggu kerjaan Mas. Usulku hati-hati. Wajah Adrian mengeras. Buat apa? Buang-buang duit, Elara. Kamu tahu kan cicilan rumah kita berapa? Cicilan mobil? Biaya les Dito? USG di RS lain itu mahal, dan alat mereka belum tentu sebagus instingku. Dokter di RS lain juga paling cuma residen baru lulus yang sok tahu. Kamu mau ditakut-takuti sama mereka? Kata-kata Adrian menohokku. Dia benar. Keuangan kami memang sedang ketat. Gaji Adrian besar, tapi gaya hidup dan tuntutan status sosialnya sebagai dokter spesialis juga tinggi. Sementara gajiku habis untuk kebutuhan sehari-hari. Percaya sama aku, El. Suara Adrian melembut, dia mendekat dan mencium keningku. Itu cuma kelenjar biasa. Jangan bikin masalah yang gak ada. Minum vitamin, istirahat, jangan stres. Kalau kamu stres, benjolannya malah makin gede nanti. Aku menatap matanya yang teduh namun mendominasi. Ada rasa lega yang dipaksakan masuk ke dalam hatiku. Dia suamiku. Dia ahlinya. Tidak mungkin dia mencelakaiku. Kan? Iya, Mas. Maaf aku panik. Gumamku. Nah, gitu dong. Istri dokter itu harus tenang. Jangan kayak orang awam yang dikit-dikit Google terus diagnosa diri sendiri mati besok. Candanya sambil merebahkan diri di kasur. Malam itu, Adrian tidur dengan nyenyak. Mendengkur halus di sampingku. Sementara aku berbaring menatap langit-langit kamar yang gelap, tanganku tanpa sadar kembali meraba benjolan itu. Masih ada di sana, diam, keras, dan mengancam. Tapi Adrian bilang itu bukan apa-apa. Aku memejamkan mata, mencoba menelan kekhawatiranku bulat-bulat, meyakinkan diri bahwa vonis suamiku adalah kebenaran mutlak. Di luar, hujan turun semakin deras, seolah langit sedang menangiskan nasibku yang belum kusadari. Bulan berganti, dan hidupku berubah menjadi sebuah putaran gasing yang tak terkendali. Bukan karena pekerjaanku di kantor, tapi karena kondisi di rumah. Ibu mertuaku, Ibu Sari, terserang stroke berat 2 minggu setelah malam aku menemukan benjolan itu. Serangan itu melumpuhkan separuh tubuhnya dan membuatnya tidak bisa bicara dengan jelas. Karena Adrian adalah anak laki-laki kesayangan, dan satu-satunya yang dianggap sukses, keluarga besar sepakat bahwa ibu harus tinggal bersama kami. Rumah kami yang tidak terlalu besar mendadak terasa sesak. Ruang tamu disulap menjadi kamar perawatan darurat. Bau obat-obatan,
minyak urut, dan aroma popok dewasa kini menggantikan wangi lilin aromaterapi yang dulu sering kupasang. Hari-hariku menjadi sangat brutal. Aku bangun jam 4 pagi, menyiapkan sarapan untuk Dito dan Adrian, lalu memandikan serta mengganti popok ibu mertua yang seringkali rewel. Setelah itu, aku harus menembus kemacetan Jakarta untuk bekerja di Sudirman, menghadapi tumpukan laporan keuangan yang menuntut ketelitian tinggi. Siang hari saat istirahat, aku sering mencuri waktu menelepon rumah untuk mengecek perawat paruh waktu yang kami sewa. Perawat murah yang hanya datang 4 jam sehari karena Adrian bilang kami harus berhemat. Sore hari adalah babak kedua yang lebih melelahkan. Aku menjemput Dito dari sekolah, lalu pulang untuk mengambil alih tugas mengurus ibu. Menyuapinya makan, membersihkan kotorannya, mendengarkan racauannya yang tak jelas namun sering bernada marah. Di mana Adrian? Adrian hampir tidak pernah ada. Mas, ibu demam lagi. Kamu bisa pulang cepat? Tanyaku suatu sore lewat telepon, sambil mengompres dahi ibu yang panas. Gak bisa, El, jawab Adrian cepat, suara bising terdengar di latar belakang. Aku ada operasi VIP. Pasien pejabat. Gak mungkin aku tinggal. Kamu kasih paracetamol aja dulu. Di lain waktu, alasannya berbeda lagi. Aku harus seminar di hotel mulia, ini penting buat karirku. El, kamu handle ibu dulu ya. Kamu kan menantu yang baik. Kata-kata itu, menantu yang baik, atau istri berbakti, menjadi mantra yang Adrian gunakan untuk mengikat kakiku agar tetap diam di rumah, mengurus segalanya sendirian. Aku menjadi kurus kering. Bajuku mulai longgar, wajahku kusam karena kurang tidur. Dan yang paling menakutkan, benjolan di payudaraku terasa semakin nyata. Kadang, saat aku mengangkat tubuh ibu yang berat untuk dimandikan, rasa nyeri yang tajam menusuk dada kananku. Rasanya seperti ada jarum panas yang ditarik perlahan di dalam dagingku. Pernah sekali, aku meringis kesakitan sampai menjatuhkan gelas berisi air minum ibu. Ibu mertuaku hanya melotot, mengeluarkan suara mengerang marah karena kaget, sementara aku memegangi dadaku dengan napas tersengal. Malamnya, aku mengadu lagi pada Adrian. Mas, sakitnya makin sering. Nyerinya sampai ke ketiak. Tolonglah, Mas, periksa beneran, pintaku memohon. Saat itu Adrian sedang duduk santai menonton berita di televisi, kakinya di atas meja. Dia menoleh dengan tatapan malas. Lara, kan aku sudah bilang. Itu efek stres. Kamu kecapean ngurus ibu, ngurus kerjaan, ngurus Dito. Otot dada kamu tegang, makanya narik sampai ke ketiak. Itu bukan kanker. Kalau kanker, kamu udah gak bisa bangun sekarang. Tapi Mas. Adrian berdecak kesal, lalu bangkit mengambil tas dokternya. Dia mengeluarkan sebotol vitamin tanpa label yang jelas. Nih, minum ini. Ini vitamin dosis tinggi dari luar negeri, bagus buat daya tahan tubuh dan ngilangin nyeri. Jangan drama terus. Kasihan ibu kalau dengar kamu ngeluh sakit padahal kamu sehat. Aku menatap botol vitamin itu. Putih polos. Ini apa isinya, Mas? Campuran vitamin B kompleks sama antioksidan. Udah, minum aja. Aku dokternya atau kamu? Bentaknya halus namun tajam. Lagi-lagi aku patuh. Aku meminum vitamin itu setiap hari, berharap nyeri itu hilang. Tapi nyerinya tidak pernah pergi. Justru rasa lelahku yang makin menjadi-jadi. 6 bulan berlalu dengan siksaan yang perlahan namun pasti. Uang tabunganku, hasil kerjaku bertahun-tahun sebelum menikah, perlahan terkuras. Adrian selalu beralasan uangnya tertahan di deposito, atau baru saja dipakai untuk membayar uang muka alat medis canggih yang dia investasikan bersama teman-temannya. Pakai uang kamu dulu ya, El. Buat beli obat ibu, buat bayar perawat, buat belanja bulanan. Nanti kalau dividen rumah sakit cair, aku ganti 2 kali lipat. Janjinya manis. Demi bakti pada mertua dan cinta pada suami, aku merelakan tabunganku ludes. Puluhan juta rupiah menguap untuk popok, obat-obatan mahal yang tidak ditanggung asuransi ibu, dan biaya hidup kami. Hingga akhirnya, tubuh ibu menyerah. Beliau meninggal dunia dalam tidur di suatu sore yang mendung. Rumah kami dipenuhi pelayat, tetangga, kerabat jauh, hingga rekan-rekan kerja Adrian yang berpenampilan perlente datang silih berganti. Mereka menyalami Adrian,
menepuk bahunya dengan bangga. Hebat kamu, Dok. Benar-benar anak berbakti. Ibu kamu pasti bangga punya anak dokter sukses yang ngerawat dia sampai akhir hayat. Puji seorang tetangga yang memakai emas berlebihan. Iya, saya dengar biayanya nggak sedikit loh. Untung Adrian sukses ya. Jadi almarhumah bisa dapat perawatan terbaik di rumah. Timpal yang lain. Adrian mengangguk-angguk dengan wajah sedih yang diatur sempurna. Semua demi ibu, tante. Harta bisa dicari, tapi orang tua cuma satu. Saya ikhlas habis-habisan demi ibu. Aku berdiri di sudut ruangan, mengenakan baju hitam yang kini tampak kebesaran di tubuhku yang semakin ringkih. Tidak ada yang menyalamiku dengan pujian, hebat. Mereka hanya melihatku sekilas, lalu kembali memuji Adrian. Tidak ada yang tahu bahwa yang membersihkan kotoran ibu setiap hari adalah aku. Tidak ada yang tahu bahwa uang yang dipakai untuk membeli kain kafan dan biaya pemakaman hari ini adalah sisa terakhir dari tabunganku di bank. Telingaku berdenging mendengar pujian-pujian palsu itu. Rasa nyeri di dadaku kembali datang, kali ini lebih hebat, seolah benjolan itu sedang tertawa mengejek kebodohanku. Sabar ya, Lara. Kamu kelihatan capek banget, bisik salah satu teman kantorku yang datang melayat. Dia satu-satunya yang menatapku dengan iba. Aku nggak apa-apa, jawabku standar, meski mataku berkunang-kunang. Malam setelah pemakaman, saat tamu terakhir pulang, aku duduk lemas di sofa. Adrian sedang sibuk menghitung uang sumbangan pelayat dengan wajah yang jauh lebih segar daripada saat ibu masih ada. Mas, panggilku pelan. Hom. Dia tidak menoleh, sibuk menumpuk amplop. Tabunganku habis. Mas, benar-benar nol. Besok aku nggak punya pegangan buat belanja. Adrian berhenti menghitung. Dia menatapku, lalu tersenyum tipis. Tenang aja, El. Kan ada uang ini, dia menepuk tumpukan amplop itu. Lagian, beban kita udah berkurang satu. Kamu bisa fokus kerja lagi, kumpulin uang lagi. Dan yang penting, dia berjalan mendekatiku, memegang bahuku yang kurus. Stres kamu hilang. Benjolan itu pasti bakal kempes sendiri sekarang karena ibu udah nggak ada, dan kamu nggak capek lagi. Aku ingin berteriak. Aku ingin marah. Tapi tenagaku sudah habis disedot oleh kematian ibu dan kebohongan yang terus-menerus dicekokkan Adrian. Aku hanya mengangguk, lalu berjalan gontai menuju kamar mandi, menatap cermin dan melihat bayangan wanita asing yang menyedihkan di sana. Wanita dengan benjolan bom waktu di dadanya, yang masih saja bodoh mempercayai vonis suaminya. Kematian ibu seharusnya membawa sedikit ketenangan, setidaknya dari segi fisik. Namun, takdir sepertinya punya rencana lain untuk menguji batas warasku. Beberapa minggu setelah pemakaman, musim hujan di Jakarta mencapai puncaknya. Banjir mengepung beberapa titik strategis, membuat kemacetan semakin menggila. Malam itu, Dito mengeluh pusing sepulang sekolah. Awalnya aku pikir hanya flu biasa karena kehujanan saat menunggu jemputan. Aku memberinya obat penurun panas dan menyuruhnya tidur lebih awal. Namun, tengah malam, aku terbangun oleh suara rintihan. Dito menggigil hebat di tempat tidurnya. Tubuhnya panas membara seperti bara api. Ketika aku menyentuh keningnya, panasnya menyengat tanganku. Mama dingin sakit. Racaunya. Matanya terbalik, putihnya terlihat. Kejang. Panik bukan main, aku langsung menyambar ponsel. Nomor Adrian adalah satu-satunya yang ada di kepalaku. Tut. Tidak diangkat. Aku mencoba lagi, dan lagi. Hingga panggilan ke-10, nada sambung itu berubah menjadi suara operator yang dingin. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Mas Adrian, angkat dong. Dito kejang. Teriakku pada layar ponsel yang bisu. Jam dinding menunjukkan pukul 2 pagi. Hujan di luar turun dengan ganas, seolah ingin menenggelamkan dunia. Aku tidak bisa menunggu. Dengan tenaga yang entah datang dari mana, aku menggendong Dito yang kini lemas pasca kejang. Tubuh anak 10 tahun itu tidak ringan, apalagi dengan kondisi fisikku yang makin menurun. Aku berlari ke lobi apartemen, berharap ada taksi yang lewat. Tapi nihil. Aplikasi ojek online pun mati suri, tidak ada pengemudi yang mau mengambil orderan di tengah badai seperti ini. Satpam lobi yang melihatku panik segera membantu mencarikan taksi,
Tapi butuh waktu 20 menit yang terasa seperti seabad, hingga akhirnya sebuah taksi tua bersedia berhenti. Sepanjang perjalanan ke IGD rumah sakit terdekat, bukan tempat Adrian bekerja karena terlalu jauh, aku terus mencoba menelepon Adrian. Ratusan kali. Tetap sama. Ponselnya mati. Bertahan ya, sayang. Mama di sini, bisikku sambil mendekap Dito yang masih demam tinggi. Air mataku menetes, bercampur dengan air hujan yang membasahi bajuku. Di IGD, dokter jaga dan perawat bergerak cepat. Mereka memasang infus, memberikan obat anti kejang lewat dubur, dan mengambil darah. Aku duduk di kursi tunggu yang dingin, baju basah kuyup, menggigil kedinginan. Rasa sepi yang menusuk tulang membuatku merasa sangat kecil dan tak berdaya. Di mana suamiku? Di mana ayah anakku saat anaknya sedang bertaruh nyawa? Baru saat azan subuh berkumandang, kondisi Dito stabil. Panasnya turun, dan dia tertidur pulas. Aku masih terjaga, mata bengkak dan merah, menatap layar ponsel yang masih belum menunjukkan tanda-tanda kehidupan dari Adrian. Pukul 7 pagi, aku pulang sebentar ke apartemen untuk mengambil baju ganti Dito, meninggalkan anakku sebentar dalam pengawasan perawat. Sesampainya di apartemen, aku melihat mobil Adrian baru saja masuk ke area parkir. Dia keluar dari mobil dengan wajah segar. Kemejanya rapi, rambutnya tersisir klimis, dan bau parfum mahalnya tercium bahkan dari jarak beberapa meter. Tidak ada tanda-tanda orang yang habis begadang atau kelelahan. "Mas," teriakku serak. Adrian menoleh, kaget melihatku yang berantakan dengan mata sembab. "Loh, El? Kamu dari mana pagi-pagi gini? Kok kayak orang habis perang?" "Kamu yang dari mana?" Amarahku meledak. "Aku telepon kamu ratusan kali semalam." "Dito kejang, Mas." "Dito masuk IGD. Aku sendirian bawa dia nerobos banjir." Wajah Adrian berubah pias sejenak, tapi dengan cepat dia menguasai diri. "Ya ampun, Dito sakit? Maaf banget, El. Semalam ada kecelakaan beruntun di tol. Korban massal. Aku dipanggil darurat buat operasi. Sinyal di ruang operasi kan emang jelek, terus HP aku mati total karena lupa bawa charger." "Operasi massal?" tanyaku curiga. "Tapi kamu kelihatan seger banget, Mas. Bajumu rapi. Nggak kayak orang habis operasi semalaman." "Aku mandi di RS, El. Ganti baju di sana." "Kamu ini suami baru pulang capek-capek malah dituduh." Adrian mulai memainkan nada suaranya, membalikkan situasi. Aku ketiduran sebentar di mobil di parkiran RS sebelum pulang karena saking capeknya. "Maaf kalau aku nggak bisa dihubungin, tapi aku juga kerja nyelamatin nyawa orang, El." Aku terdiam. Penjelasannya masuk akal, tapi hatiku menolak percaya. Namun, aku terlalu lelah untuk berdebat. Siangnya, saat aku kembali ke rumah sakit tempat Dito dirawat, aku berpapasan dengan Santi, teman lamaku yang bekerja sebagai perawat di rumah sakit tempat Adrian bekerja. Dia sedang menjenguk saudaranya. "Loh, Lara? Siapa yang sakit?" tanya Santi. "Dito, San. Kejang semalam," jawabku lemah. "Ya ampun, Adrian mana? Kok nggak kelihatan?" "Dia baru pulang operasi darurat katanya." "Korban kecelakaan massal semalam," jawabku polos. Santi mengerutkan kening. "Operasi darurat? Kecelakaan massal? Semalam RS sepi banget kok, El. Nggak ada kejadian apa-apa. Dokter Adrian malah udah pulang dari jam 5 sore. Aku lihat sendiri dia masuk mobil, rapi banget kayak mau kondangan." Jantungku berhenti berdetak sesaat. Jam 5 sore. "Iya. Dia pakai jas abu-abu yang bagus itu loh." Aku sempet nyapa, tapi kayaknya dia buru-buru, jelas Santi tanpa curiga. Duniaku berputar. Jam 5 sore dia sudah pulang. Dito kejang jam 2 pagi. Jadi, di mana Adrian selama 9 jam itu? Dan kenapa dia berbohong tentang operasi massal? Kebohongan pertama Adrian terkuak, meninggalkan lubang menganga di kepercayaanku. Dan lubang itu terasa perih. Sama perihnya dengan benjolan di dadaku yang berdenyut kencang. Kecurigaan itu seperti rayap. Diam-diam menggerogoti tiang-tiang rumah tangga yang selama ini kuanggap kokoh. Sejak insiden Dito, aku mulai memperhatikan Adrian dengan lebih jeli.
Ponselnya yang kini selalu dikunci dengan password baru. Kebiasaannya mengangkat telepon di balkon dengan suara pelan, dan alasan-alasan lembur yang makin sering. Seminggu setelah Dito pulang dari rumah sakit, sebuah pesan masuk ke DM Instagramku. Dari akun bernama Luna_Queen. Profilnya dikunci, fotonya hanya siluet wanita ramping dengan gelas wine. Hai Lara, aku teman lama Adrian. Bisa kita ketemu? Ada titipan dari Adrian yang mau aku kasih langsung. Penting. Kita ketemu di Cafe Monolog, Plaza Senayan, jam 3 sore ini. Perasaanku tidak enak. Tapi rasa penasaran mengalahkan segalanya. Aku izin pulang cepat dari kantor dengan alasan tidak enak badan, yang sebenarnya bukan alasan bohong, karena tubuhku memang semakin lemah. Kafe itu mewah, penuh dengan sosialita Jakarta yang menenteng tas seharga mobil. Aku, dengan kemeja kerja lusuh dan sepatu flat yang solnya mulai tipis, merasa seperti itik buruk rupa yang nyasar ke pesta angsa. Seorang wanita melambaikan tangan dari meja di pojok. Dia cantik luar biasa. Rambutnya hitam legam bergelombang, kulitnya putih mulus terawat, mengenakan dress sutra merah marun yang membalut tubuh rampingnya dengan sempurna. Tas Hermes bertengger manis di meja. Inilah Luna. Lara, duduk, ucapnya tanpa senyum ramah. Suaranya alto, berat dan mengintimidasi. Aku duduk dengan canggung. Halo, Mbak Luna. Katanya ada titipan dari Adrian. Luna tertawa kecil, suara tawanya renyah namun tajam. Dia menyesap latenya pelan. Nggak ada titipan fisik sih. Cuma titipan cerita. Maksudnya? Luna menatapku dari ujung rambut sampai ujung kaki, tatapan yang membuatku merasa telanjang dan hina. Adrian sering cerita soal kamu. Katanya kamu homely. Rumahan banget, tapi aku nggak nyangka sekucel ini. Darahku mendesir naik ke wajah. Kalau cuma mau menghina, saya pergi. Duduk dulu, perintah Luna, nadanya berubah dingin. Adrian juga cerita soal penyakit kamu. Benjolan itu. Aku terpaku. Itu rahasia. Aku tidak pernah cerita ke siapapun selain Adrian. Bahkan ibu dan teman-temanku tidak tahu. Dia bilang kamu parnoan. Dikit-dikit ngeluh sakit. Dikit-dikit minta diperiksa. Lanjut Luna santai, jarinya yang lentik memainkan sedotan. Katanya itu cuma kista, kelenjar biasa, tapi kamu dramanya kayak orang mau mati besok. Adrian sampai pusing. Tahu nggak? Dia tuh dokter hebat. Sibuk, tapi di rumah malah diteror sama istri yang hipokondriak. Air mataku mendesak keluar, tapi aku tahan sekuat tenaga. Hipokondriak? Drama? Jadi begitu Adrian melabeliku di depan wanita lain? Kamu tahu dari mana? Tanyaku gemetar. Ya dari Adrian lah, sayang. Kita dekat. Luna tersenyum miring, penuh kemenangan. Kita sering ngobrol deep talk kalau dia lagi jenuh sama suasana rumah yang suram. Dia butuh tempat yang menyegarkan. Luna menyodorkan tisu padaku, gestur yang seolah peduli tapi sebenarnya mengejek. Saran aku ya, El, berhenti jadi beban buat Adrian. Kalau dia bilang kamu sehat, ya percaya aja. Jangan bikin dia malu punya istri yang penyakitan mentalnya. Kasihan dia, karirnya lagi bagus-bagusnya. Aku menatap wanita di depanku. Cantik, tapi beracun. Dia tahu soal benjolan itu. Adrian menceritakan ketakutan terbesarku, kerahasiaan tubuhku, pada wanita ini sebagai bahan lelucon dan keluhan. Pengkhianatan ini rasanya lebih sakit daripada jika Adrian hanya berselingkuh fisik. Dia telah menelanjangi martabatku. Terima kasih informasinya, Mbak Luna. Aku berdiri, berusaha mengumpulkan sisa-sisa harga diri yang terserak. Saya pamit. Aku berjalan keluar dari kafe mewah itu dengan langkah gontai. Langit Jakarta kembali mendung, sekelabu hatiku. Di tengah keramaian mall yang bising, aku merasa benar-benar sendiri. Adrian bukan hanya pembohong. Dia monster yang berlindung di balik jas putih dokter dan topeng suami sempurna. Dan monster itu sedang membiarkanku membusuk perlahan dengan benjolan yang ia sebut drama. Kabar itu datang seperti petir di siang bolong, menghantam kesadaranku yang sudah retak. Pagi itu, grup WhatsApp alumni kampusku ramai. Biasanya hanya berisi lelucon bapak-bapak atau promosi jualan teman-teman, tapi kali ini stiker, "Innalillahi,
bertebaran tanpa henti. Ratna, sahabat dekatku semasa kuliah, meninggal dunia. Jantungku mencelos saat membaca penyebabnya, kanker payudara. Aku ingat Ratna. Dia wanita yang ceria, aktif, dan selalu menjaga pola makan. Terakhir kami bertemu setahun lalu di reuni, dia terlihat segar bugar. Ternyata, dia menyembunyikan sakitnya. Atau lebih tepatnya, dia terlambat menyadarinya. Pesan dari suaminya di grup membuat darahku membeku. Ratna terlambat didiagnosis. Awalnya dikira hanya kelenjar susu yang tersumbat, ternyata sudah stadium lanjut dan menyebar ke paru-paru. Mohon dimaafkan segala kesalahannya. Ponselku terlepas dari genggaman, jatuh ke atas meja kerja yang penuh tumpukan faktur. Napasku sesak. Rasanya seperti ada tangan tak kasat mata yang mencekik leherku. Kelenjar? Bukankah itu kata yang sama yang diucapkan Adrian berulang kali padaku? Cuma kelenjar, El. Jangan parno. Aku ahlinya. Kalimat-kalimat Adrian berputar di kepalaku seperti kaset rusak yang meneror. Ratna mati karena terlambat. Dan aku? Apakah aku sedang antre menunggu giliran? Rasa takut akan kematian tiba-tiba menjadi begitu nyata, bukan lagi sekadar bayangan samar. Aku punya Dito. Anakku baru 10 tahun. Siapa yang akan menjaganya jika aku mati? Adrian? Pria yang bahkan tidak pulang saat anaknya kejang? Pria yang menjelek-jelekan istrinya di depan wanita lain seperti Luna? Tidak. Aku tidak boleh mati konyol. Hari itu juga, aku membulatkan tekad. Aku tidak bisa langsung melabrak Adrian tentang Luna. Aku tidak punya bukti fisik perselingkuhan mereka selain pertemuan di kafe itu. Jika aku marah sekarang, Adrian akan memutarbalikkan fakta, menyebutku gila, cemburuan, dan makin punya alasan untuk mencampakanku. Aku harus bermain cantik. Aku harus memastikan kondisi tubuhku dulu. Pulang kerja, aku mengatur wajahku di depan cermin toilet kantor. Menghapus sisa air mata, memoleskan sedikit bedak agar tidak terlihat kucel seperti hinaan Luna, dan melatih senyum. Aku akan menjadi istri yang manja dan bodoh, seperti yang Adrian gambarkan. Malamnya, saat Adrian sedang duduk santai sambil membalas pesan di ponselnya, yang pasti dari Luna, aku mendekat. Aku memijat bahunya pelan. Mas, capek ya? Tanyaku lembut. Adrian tersentak sedikit, lalu menoleh. Iya El. Lumayan banyak pasien hari ini. Mas. Aku duduk di lengan sofa, merengek sedikit. Aku kepikiran berita temanku yang meninggal tadi pagi. Kanker payudara, Mas. Serem banget. Aku jadi nggak bisa tidur lagi mikirin benjolan ini. Adrian menghela napas panjang, ekspresinya menunjukkan kejenuhan. El, kan udah dibilang? Iya, aku tahu Mas dokter hebat. Potongku cepat, sambil memegang tangannya. Tapi demi ketenangan batin aku, Mas. Sekali ini aja, tolong periksa aku lagi dong. Tapi jangan di kamar kayak biasanya. Aku mau di klinik Mas yang di Kemang. Pakai alat USG yang canggih itu. Biar aku bener-bener lihat buktinya kalau ini bersih. Play AC? Kalau Mas udah tunjukin di layar, aku janji gak akan rewel lagi selamanya. Adrian tampak berpikir. Mungkin tawaran, tidak akan rewel lagi, terdengar menggiurkan baginya. Dia menatapku menyelidik, tapi aku memasang wajah paling polos dan memelas yang kubisa. Oke, jawabnya akhirnya. Besok sore ke klinik. Tapi datang jam 4 pas ya, sebelum jam praktik aku mulai. Jangan telat, aku nggak mau pasien lain lihat istriku masuk nyelonong. Makasih, Mas. Kamu emang suami terbaik, ucapku sambil memeluknya. Di balik punggungnya, mataku menatap dingin ke arah dinding. Sandiwara dimulai. Keesokan harinya, aku tiba di klinik pribadi Adrian di kawasan Kemang. Klinik ini jauh berbeda dengan rumah kami yang sederhana. Lantainya marmer import yang mengkilap, dindingnya dihiasi lukisan abstrak mahal, dan pendingin ruangannya beraroma lavender mewah. Pasien-pasien yang menunggu di lobi adalah wanita-wanita berkelas dengan tas bermerek, mirip seperti Luna. Pantas saja Adrian malu punya istri sepertiku. Aku hanyalah masa lalu yang kumuh di tengah masa depannya yang berkilau. Suster jaga yang mengenalku mengangguk sopan,
meski tatapannya sedikit heran melihat penampilanku yang kontras dengan kemewahan tempat itu. "Silakan Bu Lara, Dokter Adrian sudah menunggu di ruang 1. Aku masuk ke ruang periksa. Adrian sudah siap dengan jas putih kebanggaannya. Tanpa banyak bicara, dia menyuruhku berbaring di ranjang periksa dan membuka bagian atas bajuku. Ruangan itu dingin, tapi keringat dingin mengucur di punggungku. Sebelum naik ranjang, aku diam-diam merogoh saku celanaku. Aku menekan tombol record di aplikasi perekam suara ponselku, lalu meletakkannya dengan posisi terbalik di atas meja kecil dekat ranjang, tertutup tumpukan tisu agar tidak mencolok. "Ayo cepetan, El. Waktuku nggak banyak," ketus Adrian. Dia mengoleskan gel dingin ke dadaku. Kemudian, alat transducer USG itu mulai menari di atas kulitku. Aku menoleh ke layar monitor. Gambar hitam putih yang abstrak terlihat di sana. Aku bukan dokter, aku tidak mengerti apa yang kulihat. Tapi aku sudah membaca banyak artikel semalam suntuk. Adrian menggerakkan alat itu dengan cepat, terlalu cepat menurutku. "Tuh, lihat," katanya sambil menunjuk layar dengan telunjuknya. "Ini jaringan lemak biasa. Ini kelenjar susu. Nggak ada massa padat yang mencurigakan. Bersih, Lara. Bersih." Aku menyipitkan mata. "Itu, yang bundar item itu apa, Mas?" "Kista air. Isinya cairan. Nggak bahaya. Bisa hilang sendiri kalau kamu rajin minum vitamin yang aku kasih," jawabnya lancar. Aku teringat artikel yang kubaca. Untuk membedakan kista dan tumor ganas yang memiliki pembuluh darah, dokter biasanya menyalakan mode color Doppler yang akan memperlihatkan aliran darah, biasanya berwarna merah dan biru di layar. "Mas, kok nggak ada warna merah birunya? Katanya kalau USG canggih bisa lihat aliran darahnya," tanyaku, berpura-pura bodoh. Adrian tertawa meremehkan. "Ya ampun, El. Kamu kebanyakan baca Google sih. Doppler itu cuma dipakai kalau ada kecurigaan ganas. Ini kan jelas-jelas jinak. Kalau aku nyalain Doppler, buang-buang listrik, buang-buang waktu. Alat ini canggih. Tanpa Doppler pun aku tahu ini aman." "Terus perlu biopsi nggak, Mas? Diambil sedikit dagingnya buat dicek di lab?" pancingku lagi. Wajah Adrian berubah drastis. Dia meletakkan alat USG dengan kasar, lalu menatapku tajam. "Biopsi? Kamu mau payudara kamu cacat?" bentaknya pelan namun penuh intimidasi. "Biopsi itu sakit, El. Jarumnya gede, nusuk ke dalam. Nanti ninggalin bekas luka item, jelek. Kamu mau toket kamu jadi jelek penuh parut? Aku sih nggak mau ya istriku badannya rusak cuma gara-gara Parno nggak jelas." Dia mengambil tisu dan membersihkan gel di dadaku dengan kasar. "Dengerin aku, nggak perlu biopsi, nggak perlu operasi, nggak perlu macem-macem. Kamu itu cuma butuh tenang. Kalau kamu biopsi, malah nanti memicu selnya jadi marah dan berubah ganas. Mitos itu ada benarnya tahu." Aku terdiam. Penjelasannya terdengar sangat tidak logis untuk ukuran dokter spesialis lulusan terbaik. Memicu sel jadi marah? Sejak kapan ilmu kedokteran bicara soal sel yang bisa marah karena ditusuk jarum? "Jadi beneran aman ya, Mas?" tanyaku memastikan sekali lagi, agar rekamannya jelas. "Aman, Lara. Sumpah demi Tuhan, aman. Udah ya, jangan bahas ini lagi. Malu aku kalau teman-teman dokter lain tahu istriku nggak percaya sama suaminya sendiri." Adrian melepas sarung tangannya dan membuangnya ke tempat sampah. Aku turun dari ranjang, merapikan baju dengan tangan gemetar. Saat Adrian membelakangiku untuk mencuci tangan, aku cepat-cepat mengambil ponselku dan memasukkannya ke saku. "Makasih ya, Mas. Aku lega sekarang," ucapku dengan senyum palsu terbaik yang pernah kuberikan. "Ya udah, kamu pulang naik taksi ya. Aku masih ada pasien VIP habis ini," usirnya halus. Aku keluar dari klinik megah itu dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, hatiku hancur melihat betapa mudahnya Adrian berbohong. Di sisi lain, aku merasa menang. Aku punya rekaman suaranya yang melarang biopsi dengan alasan estetika konyol. Namun, di atas segalanya, rasa sakit di dadaku masih berdenyut. Dan instingku berteriak lebih keras dari sebelumnya. "Lari, Lara. Cari pertolongan yang sebenarnya sebelum terlambat." Di dalam taksi yang membawaku pulang membelah kemacetan Jakarta,
Aku memutar ulang rekaman itu menggunakan earphone. Suara Adrian terdengar jernih dan angkuh. Kamu mau toket kamu jadi jelek penuh parut? Aku sih nggak mau ya istriku badannya rusak. Air mataku menetes. Dia lebih peduli pada kemulusan tubuhku daripada nyawaku. Baginya, aku hanyalah objek. Dan mungkin, objek yang sudah kadaluarsa dan perlu disingkirkan. 2 hari setelah sandiwara di klinik Adrian, aku mengajukan cuti sakit di kantor. Bukan untuk istirahat, tapi untuk mencari kebenaran. Pagi-pagi buta, saat Adrian sudah berangkat, seminar, yang aku curigai hanya alasan untuk bertemu Luna, aku pergi sendirian. Tujuanku bukan rumah sakit swasta mewah, melainkan RS Kanker Darmais. Rumah sakit rujukan nasional yang terkenal dengan dokter-dokter onkologi terbaik dan paling senior di negeri ini. Aku sengaja memilih tempat ini karena Adrian tidak punya koneksi di sini. Lingkaran pertemanannya adalah dokter-dokter muda perlente di rumah sakit swasta elit Jakarta Selatan, bukan para profesor senior yang mengabdi di rumah sakit pemerintah. Suasana di Darmais sangat berbeda dengan klinik Adrian. Di sini, udara terasa berat oleh harapan dan keputusasaan yang bercampur aduk. Lorong-lorongnya penuh sesak. Orang-orang dari berbagai daerah, dengan wajah lelah dan tubuh kurus, duduk mengantre berjam-jam. Ada yang botak karena kemoterapi, ada yang membawa tabung oksigen, ada anak kecil yang menangis kesakitan. Melihat mereka, nyaliku sempat ciut. Apakah aku salah satu dari mereka? Aku mendaftar sebagai pasien umum. Setelah menunggu hampir 4 jam, namaku dipanggil. Aku masuk ke ruang periksa Dr. Haryono, seorang dokter onkologi senior yang rambutnya sudah memutih semua. Wajahnya tegas, kacamata tebal bertengger di hidungnya. Tidak ada senyum ramah yang dibuat-buat, hanya aura profesionalitas yang kental. Keluhannya apa, Bu? Tanyanya to the pound sambil membaca rekam medis kosongku. Ada benjolan di payudara kanan, Dok. Sudah 6 bulan lebih, jawabku lirih. Dokter Haryono menatapku tajam di balik kacamatanya. 6 bulan? Kenapa baru diperiksa sekarang? Sudah diperiksa, Dok. Kata dokter sebelumnya cuma kelenjar. Tidak perlu diapa-apain. Suaraku tercekat. Mari saya periksa. Pemeriksaan Dokter Haryono sangat berbeda dengan Adrian. Dia meraba dengan teliti, menekan area di sekitar ketiak, leher, dan tulang selangkah. Wajahnya semakin serius setiap detiknya. Sakit, Dok, rintihku saat dia menekan benjolan itu. Ini keras sekali. Pinggirannya tidak rata. Dan sudah terfiksir. Artinya sudah menempel ke jaringan di bawahnya, gumam Dokter Haryono, lebih pada dirinya sendiri. Dia menyuruhku USG ulang di radiologi rumah sakit itu juga. Kali ini, dokter radiologinya menyalakan semua fitur. Aku melihat warna merah dan biru menyala-nyala di sekitar benjolan hitam itu di layar. Vaskularisasinya tinggi. Banyak pembuluh darah baru yang kasih makan benjolan ini, jelas dokter radiologi itu padaku. Ibu harus segera biopsi hari ini juga. Kata-kata itu menghantamku. Biopsi? Sakit enggak, Dok? Sedikit tidak nyaman, tapi wajib, Bu. Kita harus tahu jenis selnya apa. Kalau ada dokter yang bilang benjolan sekeras ini nggak perlu biopsi, itu kriminal namanya, tegas dokter itu. Aku menjalani biopsi jarum kasar, kor biopsi, siang itu juga. Sakit? Iya. Tapi lebih sakit hatiku mengingat Adrian bilang ini hanya akan membuatku jelek. Seminggu kemudian, aku kembali untuk mengambil hasil patologi anatomi. Dokter Haryono memegang lembaran kertas hasil labku dengan wajah merah pada menahan marah. Ibu Lara, panggilnya berat. Hasilnya positif. Karsinoma duktal invasif. Kanker payudara ganas. Duniaku berhenti berputar. Suara bising AC, suara langkah kaki di luar, semuanya lenyap. Hanya ada denging panjang di telingaku. STA stadium berapa, Dok? Tanyaku dengan suara yang terasa bukan milikku. Perkiraan klinis stadium 2B. Ukurannya sudah lebih dari 4 cm, dan ada penyebaran ke kelenjar getah bening di ketiak. Itu sebabnya ibu sering merasa nyeri sampai lengan. Jelas Dokter Haryono. Dia membanting kertas itu pelan ke meja. Siapa dokter yang sebelumnya memeriksa ibu? Katakan pada saya. Bagaimana mungkin seorang dokter melewatkan tanda sejelas ini selama 6 bulan?
Ini kelalaian fatal. Kalau ibu ditangani 6 bulan lalu, mungkin masih stadium 1 dan tidak perlu kemoterapi berat. Aku menunduk, air mata jatuh membasahi rokku. Suami saya, Dok. Hening. Ruangan itu mendadak sunyi senyap. Suami ibu? Dia dokter? Suara Dokter Haryono bergetar karena syok. Spesialis onkologi juga, Dok, jawabku pelan. Dokter Haryono bersandar lemas di kursinya, menggelengkan kepala tak percaya. Gila, ini gila. Tidak mungkin dia tidak tahu. Mahasiswa kedokteran tingkat 1 saja tahu bedanya kista dan masa sekeras ini. Ibu harus segera bertindak. Secara medis, kita jadwalkan operasi mastektomi dan kemo. Tapi secara hukum, saya sarankan ibu hati-hati. Aku keluar dari ruangan Dokter Haryono dengan vonis mati di tangan kiri dan resep obat di tangan kanan. Kanker. Ganas. Stadium 2B. Suamiku sendiri membiarkannya tumbuh subur di tubuhku. Dia bukan lalai. Dia sengaja. Sesampainya di rumah kosong karena Dito belum pulang sekolah. Aku merasa asing. Rumah ini bukan lagi tempat berlindung, melainkan sarang penyamun. Aku masuk ke ruang kerja Adrian. Biasanya ruangan ini terlarang bagiku, dikunci rapat. Tapi hari ini, entah karena teledor atau takdir, pintunya sedikit terbuka. Aku masuk dengan jantung berdegup kencang, merasa seperti pencuri di rumah sendiri. Aku mulai mengacak-acak laci mejanya, mencari apa saja yang bisa menjelaskan kegilaan ini. Mengapa? Mengapa dia ingin aku mati? Kalau dia ingin bersama Luna, kenapa tidak ceraikan saja aku? Di laci terbawah, tersembunyi di bawah tumpukan jurnal medis, aku menemukan sebuah map merah. Polis Asuransi Jiwa Allianz. Nama tertanggung, Elara. Pemegang polis, Dr. Adrian. Tanganku gemetar hebat saat membukanya. Aku ingat pernah menandatangani asuransi ini 3 tahun lalu, katanya untuk tabungan masa depan Dito. Tapi saat ku baca rinciannya, mataku terbelalak. Ada addendum, perubahan klausul, yang baru ditandatangani 6 bulan lalu. Tepat saat aku pertama kali mengeluh sakit. Tanda tanganku di situ dipalsukan, terlihat sedikit berbeda dari aslinya. Nilai uang pertanggungan, up, kematian dinaikkan drastis. Dari 500 juta rupiah menjadi 10 miliar rupiah. Dan di kolom ahli waris, beneficiary, nama Dito dicoret. Diganti menjadi Dr. Adrian, suami tunggal. Lututku lemas. Aku merosot ke lantai, memeluk map merah itu. Semuanya menjadi jelas sekarang. Terang benderang sejelas matahari. Adrian tidak menceraikanku karena kalau cerai, dia harus membagi harta Gonogini, meski harta kami tak banyak, tapi dia pelit. Tapi kalau aku mati, oh Tuhan, kalau aku mati, dia akan mendapatkan 10 miliar tunai. Bebas pajak. Dia tidak mengobatiku bukan karena dia bodoh. Dia sedang menunggu panen. Benjolan di dadaku adalah investasi baginya. Semakin parah penyakitku, semakin cepat aku mati, semakin cepat dia kaya raya dan hidup bahagia bersama Luna di apartemen mewah mereka. Rasa mual hebat menyerangku. Aku berlari ke kamar mandi tamu dan memuntahkan semua isi perutku. Bayangan wajah Adrian yang tersenyum manis saat memberiku vitamin, yang entah apa isinya, mungkin plasebo atau malah racun, melintas di benakku. Aku membasuh wajahku, menatap pantulan diriku yang pucat di cermin. Tatapan mataku berubah. Tidak ada lagi Lara yang cengeng. Tidak ada lagi istri penurut yang bodoh. Hari ini, Lara yang lama sudah mati bersama vonis kanker itu. Yang berdiri di depan cermin sekarang adalah seorang ibu yang akan bertarung. Aku tidak akan membiarkan Adrian menikmati 1 rupiah pun dari kematianku. Aku tidak akan membiarkan dia dan pelacurnya itu tertawa di atas kuburanku. Kamu mau main-main dengan nyawaku, Mas? Desisku pada bayangan cermin. Baik. Kita lihat siapa yang akan hancur duluan. Aku mengambil ponsel, memotret polis asuransi itu, memotret hasil lab dari Dr. Haryono, dan mengirimkannya ke 1 nomor yang kutemukan di internet tadi pagi. Seorang pengacara spesialis kasus malpraktik dan sengketa asuransi yang terkenal sadis. Perang dimulai. Keputusan untuk menghancurkan suamiku sendiri bukanlah sesuatu yang muncul dalam semalam. Itu adalah akumulasi dari setiap jarum infus yang menusuk kulitku,
Setiap kebohongan yang ia ucapkan sambil menatap mataku, dan setiap rupiah yang ia curi dari masa depan anak kami. Setelah keluar dari ruang praktik Dr. Haryono dengan vonis kanker stadium 2B di tangan, aku tidak langsung pulang untuk menangisi nasib. Air mataku sudah kering di RS Darmais. Yang tersisa hanyalah dingin yang membeku di dada, sebuah ketenangan yang mematikan. Aku menghubungi Pak Arman, seorang pengacara senior spesialis hukum pidana dan sengketa medis, rekomendasi dari salah satu teman kuliahku yang kini bekerja di Lebih. Pertemuan kami dilakukan di sebuah ruang privat di kedai kopi tua kawasan Cikini, jauh dari radar gaya hidup mewah Adrian. Pak Arman, pria parubaya dengan rambut memutih dan sorot mata tajam, mendengarkan ceritaku tanpa menyela. Ia membolak-balik dokumen yang kubawa, hasil lab Dr. Haryono, salinan rekam medis palsu dari klinik Adrian, dan bukti pamungkas, polis asuransi jiwa Allianz yang telah dimanipulasi. Ini bukan sekadar kasus perceraian atau malpraktik biasa, Bu Lara. Suara Pak Arman berat, penuh penekanan. Ia meletakkan kacamatanya di meja. Dalam hukum, ini bisa dikategorikan sebagai percobaan pembunuhan berencana dengan modus pasif. Dia membiarkan penyakit mematikan berkembang di tubuh ibu, menghalangi pengobatan medis yang sah, demi keuntungan finansial pasca kematian. Ini jahat, sangat jahat. Saya ingin dia hancur, Pak, kataku datar. Saya tidak butuh harta Gonogini setengah-setengah. Saya ingin dia kehilangan segalanya. Gelarnya, reputasinya, kebebasannya. Pak Arman mengangguk. Kalau begitu, kita butuh lebih dari sekadar dokumen. Kita butuh bukti motif yang kuat. Kemana uang ibu selama ini? Kemana dia akan pergi setelah ibu tiada? Itulah yang memicu penyelidikan selama 2 minggu yang menyiksa. Kami menyewa detektif swasta. Laporan yang datang setiap hari seperti garam yang ditaburkan di atas luka terbuka. Foto-foto Adrian dan Luna. Bukan sekadar makan malam, tapi kehidupan domestik. Mereka memiliki apartemen di kawasan Pakubuwono, salah satu yang termahal di Jakarta. Dan yang paling menghancurkan, foto mereka di sebuah taman sore hari, mendorong kereta bayi. Anak itu laki-laki. Wajahnya mirip sekali dengan Adrian. Saat melihat foto itu, aku muntah di wastafel kantor. Jadi, selama aku memandikan ibu mertuaku yang lumpuh, membersihkan kotorannya hingga tanganku kasar, Adrian sedang bermain, keluarga bahagia, dengan wanita lain dan anak haram mereka, dibiayai oleh uang tabunganku yang ia sebut investasi masa depan. Rencana pembalasan dendam pun disusun. Adrian, dengan arogansi yang kian memuncak, memberitahuku tentang makan malam keluarga besar untuk merayakan promosinya sebagai kepala departemen onkologi di rumah sakitnya. Undangan itu adalah panggung yang ia siapkan sendiri untuk eksekusi publiknya. Hari itu tiba. Sabtu malam yang basah di Jakarta. Aku berdiri di depan cermin kamar kami, memandangi pantulan diri yang terasa asing. Kanker itu ada di sana, di payudara kananku, berdenyut nyeri seolah mengingatkan bahwa waktuku tidak banyak. Tapi malam ini, aku akan menutupinya dengan sempurna. Aku mengenakan gaun sutra hitam vintage peninggalan ibuku, memoles wajahku dengan riasan tebal untuk menutupi pucat akibat anemia ringan yang mulai menyerang. Lipstik merah darah menjadi sentuhan terakhir. Ini adalah ket perangku. Pintu kamar terbuka. Adrian masuk, tampak gagah dalam setelan jas Armani berwarna biru tua. Ia sedang memperbaiki manset kemejanya. Ia menatapku sekilas dari pantulan cermin, tatapan yang tidak memiliki kehangatan sama sekali. Tumben dandan menor. El, komentarnya sambil lalu. Jangan berlebihan, nanti dikira tante-tante girang. Ingat, yang datang nanti keluarga besar papa, orang-orang terhormat. Om Burhan yang hakim tinggi itu juga datang. Jaga sikap kamu. Aku berbalik, tersenyum manis. Senyum yang kusadari sangat mirip dengan senyum palsu yang ia berikan padaku selama 6 bulan terakhir. Tentu, Mas. Aku hanya ingin terlihat pantas mendampingi dokter sukses sepertimu. Malam ini kan malam besarmu. Baguslah kalau sadar diri. Ayo, Dito sudah di mobil. Jangan bikin kita telat. Perjalanan menuju restoran fine dining di kawasan Menteng itu terasa hening. Dito duduk di kursi belakang, sibuk dengan game konsolenya, tidak menyadari bahwa kedua orang tuanya sedang berada dalam perang dingin yang akan meledak sebentar lagi. Aku memandang keluar jendela,
melihat rintik hujan yang membiaskan cahaya lampu jalanan. Nikmati kebebasanmu malam ini, Adrian, batinku. Karena besok, langitmu akan runtuh. Restoran itu sangat mewah. Lampu kristal menggantung megah di langit-langit tinggi, pelayan berseragam rapi hilir mudik tanpa suara, dan aroma truffle serta anggur mahal menguar di udara. Adrian telah memesan ruang VIP privat dengan meja panjang yang mampu menampung 20 orang. Keluarga besar Adrian sudah berkumpul. Mereka adalah potret keluarga aristokrat Jakarta. Om Burhan, paman Adrian yang merupakan hakim senior, duduk di ujung meja dengan wibawa yang mengintimidasi. Tante Rina, istri Om Burhan yang sosialita, menyapaku dengan cipika-cipiki yang tidak menyentuh pipi. Sepupu-sepupu Adrian yang rata-rata berprofesi profesional, pengacara, arsitek, dokter, juga hadir. Di mata mereka, Adrian adalah Golden Boy. Anak yatim piatu, setelah ibunya meninggal, yang berhasil bangkit, menjadi dokter spesialis ternama, dan mengangkat derajat keluarga. Aku hanyalah istri sederhana yang beruntung dipungut oleh Adrian. Selamat ya, Adrian. Om Burhan mengangkat gelas anggurnya. Promosi di usia 35 tahun. Kepala departemen. Om bangga sekali. Mendiang ibumu pasti tersenyum di surga. Terima kasih, Om, jawab Adrian dengan nada rendah hati yang dibuat-buat. Ini semua berkat doa keluarga dan dukungan istri saya, Elara, yang telaten mengurus rumah sehingga saya bisa fokus berkarir. Semua mata tertuju padaku, memberikan senyum sopan dan anggukan apresiasi yang dangkal. Iya dong, istri dokter itu harus begitu, timpal Tante Rina. Harus kuat mental, jangan manja. Adrian kan kerjanya menyelamatkan nyawa orang, jadi urusan rumah jangan sampai membebani dia. Aku hanya mengangguk, menyesap air putihku. Di bawah meja, tanganku mengepal hingga kuku menancap ke telapak tangan. Rasa nyeri di dadaku semakin tajam, seolah kankerku marah mendengar kemunafikan ini. Makan malam berjalan dengan menu-menu yang nama-namanya sulit diucapkan. Adrian menjadi pusat perhatian, menceritakan kasus-kasus sulit yang ia tangani, bagaimana ia menjadi pahlawan bagi pasien-pasien kankernya. Ia bercerita dengan penuh semangat, gestur tangannya meyakinkan, matanya berbinar. Kanker itu musuh yang licik, kata Adrian serius, memotong steak wagyunya. Deteksi dini adalah kunci. Saya selalu bilang ke pasien saya, jangan abaikan benjolan sekecil apapun. Sebagai dokter, tugas saya bukan cuma mengobati, tapi memberi rasa aman dan kepastian. Cukup. Aku tidak bisa menahan rasa mual ini lebih lama lagi. Aku meletakkan garpu dan pisauku dengan sedikit keras, menimbulkan bunyi denting yang memotong pembicaraan. Adrian menoleh, alisnya berkerut tanda tidak suka. Ada apa, El? Tanyanya dingin. Aku berdiri perlahan. Kakiku gemetar, tapi aku memaksanya tegak. Aku mengambil tas tanganku yang besar, lalu mengeluarkan tumpukan map tipis berwarna merah marun. Jumlahnya pas dengan jumlah kepala keluarga yang hadir di meja itu. Maaf memotong cerita heroiknya, Mas. Suaraku bergetar di awal, namun menguat di kalimat berikutnya. Karena malam ini kita merayakan pencapaian Adrian, aku pikir ini saat yang tepat untuk membagikan pencapaian Adrian yang lain. Sesuatu yang dia kerjakan dengan sangat teliti di balik layar. Aku memberi isyarat pada seorang pelayan yang sudah kubayar sebelumnya untuk membantu membagikan map-map itu. 1 untuk Om Burhan, 1 untuk Tante Rina, 1 untuk sepupu tertua, dan seterusnya. Adrian tertawa canggung. Kejutan apa ini? El, kamu bikin puisi? Atau foto-foto liburan kita? Buka saja, Mas. Biar Om dan Tante juga ikut membaca, tantangku. Om Burhan adalah yang pertama membuka map itu. Ia menarik kacamata bacanya, lalu mulai membaca dokumen pertama. Hening. Suasana yang tadinya hangat dan penuh tawa, perlahan berubah menjadi senyap dan mencekam. Dokumen pertama, hasil patologi anatomi dari RS Kanker Darmais. Nama pasien, Elara. Diagnosa, invasive ductal carcinoma, kanker payudara ganas. Stadium, 2B, menyebar ke kelenjar getah bening. Keterangan tambahan, massa tumor berukuran 4,5 cm, keras,
Terfiksir. Indikasi keterlambatan penanganan minimal 6 bulan. Dokumen kedua, salinan rekam medis tulisan tangan Adrian di klinik pribadinya, tertanggal seminggu lalu. Diagnosa, fibroadenoma mamae, tumor jinak kelenjar. Tindakan, observasi. Tidak perlu biopsi. Dokumen ketiga, bukti transfer mutasi rekening Adrian ke rekening atas nama Luna sebesar total 850 juta rupiah dalam 1 tahun terakhir. Dan dokumen keempat, polis asuransi Allianz dengan uang pertanggungan 10 miliar rupiah, dengan klausul yang baru diubah, menjadikan Adrian sebagai ahli waris tunggal. Lara, ini apa? Suara Om Burhan terdengar serak. Matanya menatap nanar antara kertas itu dan wajahku. Kamu sakit kan, kah? Adrian tersentak. Wajahnya yang tadi merah padam karena wine, kini berubah pucat pasi seputih kertas tisu. Ia berdiri mendadak. Kursinya berderit keras. Jangan percaya, Om. Itu palsu. Teriak Adrian panik, mencoba meraih map di tangan Om Burhan. Lara itu sedang depresi. Dia cemburu buta. Dia mengarang cerita karena saya sibuk kerja. Duduk, Adrian, bentak Om Burhan. Suara hakim tingginya keluar, menggelegar memenuhi ruangan VIP. Adrian terpaku, nyalinya menciut. Lara, jelaskan, perintah Om Burhan padaku. Aku menatap Adrian tepat di matanya. 6 bulan lalu, aku menemukan benjolan. Suamiku tercinta ini, dokter onkologi kebanggaan kalian, memeriksanya. Dia bilang itu cuma kelenjar. Dia melarangku ke RS lain. Dia bilang alat dokter lain jelek. Dia bilang aku drama. Air mata mulai mengalir di pipiku, tapi bukan air mata sedih, melainkan air mata kemarahan. Setiap aku mengeluh sakit, dia memberiku vitamin yang entah apa isinya. Sementara itu, di belakangku, dia mengubah polis asuransi jiwaku. Dia menaikkan nilainya jadi 10 miliar. Dia sedang menunggu aku mati, Om. Dia membiarkan kanker ini membusuk di badanku supaya dia bisa kaya raya dan menikah dengan selingkuhannya. Fitnah, jerit Adrian. Mana buktinya aku melarang kamu berobat? Kamu yang keras kepala. Kamu yang takut dokter. Oh ya? Aku merogoh saku, mengeluarkan ponselku yang sudah tersambung ke speaker portable Bluetooth berukuran kecil namun bertenaga kuat yang kusembunyikan di balik hiasan bunga di tengah meja. Aku menekan tombol play. Suara Adrian memenuhi ruangan, jernih, angkuh, dan tak terbantahkan. Biopsi itu sakit. Jarumnya gede, nusuk ke dalam. Nanti ninggalin bekas luka item. Jelek. Kamu mau toket kamu jadi jelek penuh parut? Aku sih nggak mau ya istriku badannya rusak. Aman, Lara. Sumpah demi Tuhan, aman. Nggak perlu biopsi. Rekaman itu berakhir. Keheningan di ruangan itu begitu pekat hingga rasanya mencekik. Semua orang menatap Adrian dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara jijik, horor, dan ketidakpercayaan. Tante Rina menutup mulutnya dengan tangan, matanya berkaca-kaca. Sepupu Adrian yang juga seorang dokter menggelengkan kepalanya pelan, wajahnya merah menahan marah. Kamu. Om Burhan berdiri, tangannya gemetar memegang map itu. Kamu melarang biopsi pada masa tumor yang sudah teraba keras? Kamu bilang aman padahal istrimu kesakitan? Demi Tuhan, Adrian. Kamu ini dokter atau jagal? Itu konteksnya beda. Om, waktu itu memang kelihatannya jinak. Adrian mencoba membela diri, tapi suaranya makin mengecil, keringat dingin membanjiri pelipisnya. Dan ini apa? Om Burhan melempar foto terakhir dari map itu ke wajah Adrian. Foto Adrian, Luna, dan bayi mereka. Kamu punya anak dengan pelacur itu pakai uang istrimu. Kamu telantarkan istrimu yang sakit keras demi ini? Adrian mundur selangkah, terpojok. Topeng sempurnanya hancur berkeping-keping. Tiba-tiba, Dito yang sejak tadi diam, berdiri. Anak laki-lakiku yang berusia 10 tahun itu berjalan mendekati ayahnya. Adrian menatap Dito, berharap mendapat simpati. Dito, Papa bisa jelaskan? Papa jahat, ucap Dito lirih, tapi terdengar jelas. Waktu aku kejang, Papa nggak pulang. Papa bilang operasi.
Padahal papa lagi sama tante itu kan? Papa bohong. Papa mau mama mati. Kalimat polos namun mematikan dari Dito adalah pukulan terakhir. Adrian ambruk kembali ke kursinya, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Aku melihat sekeliling. Keluarga yang dulu memujanya kini memandangnya seperti melihat kotoran. Aku mengambil gelas anggur Adrian yang masih penuh, lalu menumpahkannya perlahan ke lantai tepat di depan sepatunya. Pestanya selesai, Mas, bisikku dingin. Bukan cuma karirmu yang tamat malam ini, tapi hidupmu. Pintu ruang VIP terbuka. 2 orang petugas kepolisian berseragam lengkap masuk, diikuti oleh Pak Arman dan timnya. Saudara Adrian, ucap salah satu polisi tegas. Kami membawa surat perintah penangkapan atas dugaan penipuan asuransi, pemalsuan dokumen medis, dan kelalaian yang mengakibatkan bahaya nyawa pada istri Anda. Silakan ikut kami. Adrian mendongak, matanya liar mencari pertolongan. Om Burhan. Tolong Adrian, Om. Ini salah paham. Om Burhan membuang muka. Jangan panggil saya Om. Saya tidak punya keponakan pembunuh. Hadapi hukummu sendiri. Polisi memborgol tangan Adrian. Bunyi logam beradu itu terdengar seperti musik terindah di telingaku. Saat Adrian digiring keluar melewati lobi restoran yang ramai, semua mata tertuju padanya. Dokter terhormat itu kini diseret seperti kriminal hina. Aku berdiri mematung, dikelilingi keluarga Adrian yang kini sibuk meminta maaf padaku. Tapi aku tidak mendengar mereka. Aku memeluk Dito erat-erat. Malam ini aku menang, tapi perang yang sesungguhnya, perang melawan kanker di tubuhku, baru saja akan dimulai. Kehancuran Adrian bukanlah sebuah peristiwa tunggal, melainkan sebuah efek domino yang meruntuhkan segala aspek kehidupannya dengan brutal. Penangkapan dramatis di restoran mewah itu hanyalah permulaan dari mimpi buruk panjang baginya, dan awal dari perjuangan fisik yang menyakitkan bagiku. Berita penangkapan Dr. Adrian, onkolog muda yang membunuh istrinya secara perlahan demi asuransi, meledak di media. Netizen yang marah membongkar identitas Luna, membanjiri akun media sosialnya dengan hujatan hingga wanita itu menghilang dari peradaban maya. Namun, hukum di dunia nyata tidak bisa ia hindari. Luna ditangkap seminggu kemudian atas tuduhan pencucian uang dan persekongkolan penggelapan aset rumah tangga. Sementara Adrian meringkuk di sel tahanan Polda Metro Jaya, aku menghadapi musuh yang jauh lebih nyata di Rumah Sakit Darmais. Dr. Haryono tidak membuang waktu. Kita harus mastektomi radikal, Bu Lara. Mengangkat seluruh payudara kanan, termasuk otot dada di bawahnya jika perlu, dan semua kelenjar getah bening di ketiak. Ini satu-satunya cara untuk membersihkan sarang utamanya. Hari operasi itu tiba. Aku berbaring di brankar, menatap lampu operasi yang menyilaukan. Rasa takut mencekamku. Bukan takut mati, tapi takut bangun dalam keadaan tidak utuh. Dito memegang tanganku sampai batas pintu ruang operasi. Ibu kuat, bisiknya. Hanya itu peganganku. Operasi berlangsung selama 5 jam. Ketika aku sadar dari pengaruh bius, rasa sakit yang luar biasa menghantam dada kananku. Rasanya seperti ada truk yang parkir di atas rusukku. Aku meraba dadaku dengan tangan kiri yang masih lemas. Rata. Datar. Di balik perban tebal itu, bagian dari kewanitaanku telah hilang, dirampas oleh ketamakan suamiku sendiri. Aku menangis dalam diam malam itu. Bukan karena sakit fisik, tapi karena rasa kehilangan yang mendalam. Aku merasa cacat. Aku merasa jelek, persis seperti yang ditakutkan Adrian. Tapi kemudian aku melihat Dito tertidur di sofa penunggu, meringkuk dengan seragam sekolah yang belum diganti. Rasa mengasihani diri sendiri itu perlahan menguap. Payudara bisa hilang, tapi nyawaku masih ada. Aku masih bisa menjadi ibu untuk Dito. Itu yang terpenting. Namun, mastektomi hanyalah babak pembuka. Neraka yang sesungguhnya bernama kemoterapi. Protokol pengobatanku mengharuskan 6 siklus kemoterapi dengan obat keras berwarna merah yang dijuluki The Red Devil, dosorubicin. Cairan merah itu dimasukkan ke venaku, membakar pembuluh darah, menyebar ke seluruh tubuh untuk memburu sel kanker yang mungkin tertinggal. Efeknya menghancurkan. 3 hari setelah kemo pertama, aku tidak bisa bangun dari tempat tidur. Tulang-tulangku rasanya dilolosi satu persatu. Mual yang datang bukan sekadar ingin muntah,
tapi seperti perutku diperas dari dalam. Setiap bau makanan membuatku ingin pingsan. Aku muntah cairan kuning pahit hingga tenggorokanku lecet. Lalu rambutku mulai rontok. Awalnya hanya beberapa helai di bantal, lalu segenggam saat keramas. Hingga suatu pagi, aku melihat ke cermin dan melihat kulit kepalaku yang botak di sana-sini. Aku mengambil mesin cukur Dito, dan dengan air mata berlinang, aku mencukur habis sisa rambutku. Saat Dito melihatku botak plontos, dia tidak menangis. Dia justru memeluk kepalaku dan menciumnya. Ibu kayak superhero di film Marvel, katanya. Keesokan harinya, Dito pulang sekolah dengan kepala yang juga sudah dicukur botak. Biar sama kayak ibu, katanya sambil nyengir. Hari itu, aku tahu aku akan sembuh. Dukungan anakku lebih ampuh daripada obat manapun. Di sela-sela siklus kemo yang melelahkan, aku harus menghadiri persidangan Adrian sebagai saksi korban. Aku datang dengan kursi roda, kepala tertutup turban kain, wajah pucat dan tubuh kurus kering. Kontras sekali dengan Adrian yang duduk di kursi terdakwa. Meskipun ia memakai rompi tahanan, tubuhnya masih terlihat sehat. Ketidakadilan itu membuat darahku mendidih. Di persidangan, pengacara Adrian mencoba memutarbalikkan fakta. Mereka menuduhku memalsukan rekaman suara, menuduhku memang menolak berobat karena takut, dan menyebut Adrian hanya lalai administrasi asuransi. Tapi Pak Arman, pengacaraku, maju dengan bukti pamungkas. Ia menghadirkan saksi ahli dari Allianz dan saksi dari bank. Jejak digital tidak bisa bohong. Perubahan polis dilakukan dari IP address komputer di kantor Adrian pada jam kerja. Tanda tangan di formulir itu, setelah diuji lab forensik, terbukti palsu. Dan yang paling telak, Luna dihadirkan sebagai saksi mahkota. Demi mendapatkan keringanan hukuman untuk dirinya sendiri, Luna bernyanyi. Adrian yang merencanakan semuanya, ucap Luna di depan hakim, tidak berani menatap Adrian. Dia bilang istrinya sakit-sakitan dan bakal mati sebentar lagi. Dia bilang sabar sedikit, kalau Lara mati, kita bakal dapat 10 miliar dan bisa pindah ke Eropa. Dia melarang Lara ke dokter lain supaya kankernya cepat menyebar. Ruang sidang gempar. Adrian berteriak memaki Luna, menyebutnya pengkhianat, sampai harus dipukul mundur oleh petugas keamanan. Aku menatap Adrian dengan tatapan kosong. Pria yang dulu kucintai, ayah dari anakku, ternyata adalah monster berdarah dingin. Vonis hakim jatuh 6 bulan kemudian, tepat saat aku menyelesaikan siklus radiasiku yang terakhir. Menyatakan terdakwa Adrian bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan berencana, penipuan asuransi, dan penelantaran keluarga. Menjatuhkan hukuman penjara selama 15 tahun. Selain itu, izin praktiknya dicabut seumur hidup oleh Konsil Kedokteran Indonesia. Aset-asetnya disita. Adrian meraung saat digiring keluar ruang sidang. Dia menatapku, matanya memancarkan kebencian murni. Tapi aku tidak takut lagi. Dia tidak bisa menyakitiku lagi. Setahun berlalu. Hujan bulan Desember kembali turun di Jakarta, tapi kali ini rasanya berbeda. Aku duduk di teras rumah kontrakan kami yang baru di pinggiran Depok. Rumah ini kecil, jauh lebih sederhana dari apartemen kami dulu, tapi udaranya terasa ringan. Tidak ada lagi bau kebohongan. Tidak ada lagi tekanan untuk menjadi istri sempurna bagi suami narsistik. Aku menyesap teh jahe hangat. Tanganku meraba dada kananku. Masih rata, masih ada bekas luka parut panjang yang melintang jelek seperti kelabang. Dulu Adrian bilang dia tidak mau tubuhku jelek penuh parut. Sekarang, parut ini adalah bagian paling indah dari tubuhku. Ini adalah tanda bahwa aku selamat. Ini adalah medan perang yang kumenangkan. Kondisiku sudah remisi total. Rambutku sudah tumbuh lagi, pendek dan ikal, berbeda dengan rambut lurusku dulu. Aku mulai bekerja lagi sebagai akuntan lepas dari rumah, yang memberiku waktu lebih banyak bersama Dito. Dito sedang bermain bola di halaman kecil yang becek. Dia tertawa lepas. Dia tumbuh menjadi anak yang peka dan penyayang. Kami tidak pernah membicarakan Adrian lagi, kecuali jika Dito bertanya. Dan aku menjawabnya jujur, ayah melakukan kesalahan besar dan harus dihukum. Ponselku bergetar. Sebuah pesan dari Santi, teman perawatku dulu. Dia mengirim tautan berita online.
Mantan dokter viral tewas dikeroyok sesama napi di lapas Cipinang akibat sengketa utang judi. Aku membaca judul itu berulang kali. Adrian meninggal. Bukan dengan cara terhormat di rumah sakit dikelilingi rekan sejawat, tapi di lantai dingin penjara, sendirian dan hina. Ada desiran aneh di hatiku. Bukan kesedihan, bukan juga kegembiraan. Hanya rasa penutupan yang sempurna. Karma telah menyelesaikan tugasnya dengan tuntas. Uang 10 miliar yang ia incar tidak pernah ia dapatkan. Dan nyawa yang ia coba hilangkan, nyawaku, justru yang bertahan hidup. Aku meletakkan ponsel itu di meja, membiarkan layar itu mati sendiri. Aku bangkit berdiri, berjalan ke halaman, membiarkan hujan gerimis membasahi wajahku. "Ibu." "Hujan?" teriak Dito khawatir. "Nanti sakit." Aku tertawa, merentangkan tangan lebar-lebar. "Nggak apa-apa, nak. Ini cuma air. Ibu nggak akan sakit lagi." Aku memejamkan mata, menghirup aroma petricor, bau tanah basah, yang menenangkan. Aku bukan lagi Lara si korban. Aku bukan lagi istri yang parnoan. Aku adalah Lara sang penyintas. Badai terbesar dalam hidupku sudah berlalu, menyapu bersih semua sampah dan racun, menyisakan tanah subur untuk kehidupan baru yang akan kutulis dengan caraku sendiri. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku merasa benar-benar hidup.